Hidup hanya sementara. Hidup hanya sementara. Hidup hanya satu kali. Waktu tidak akan pernah kembali. Waktu dibagi tiga. Masa lalu, masa kini, masa depan. Masa lalu tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Masa kini yang sedang saat ini kita lakukan. Masa depan tidak ada yang tahu. Masa depan gaib. Kita masih bisa terus berjuang ketika kita besok masih hidup. Kita bisa menjadi orang kebanggaan orang tua kita, dan orang tua kita bangga terhadap kita jika besok ketika kita sukses, orang tua kita masih ada. Artinya apa? Masa depan gak ada yang tahu. Tapi percayalah, bagi mereka yang percaya hidup hanya sementara, dan hidup yang hanya sementara ini, hidup yang hanya sementara ini harus memiliki hidup yang spektakuler, memiliki hidup yang luar biasa, memiliki hidup yang fantastis. Mereka berjuang, mereka ulangkan. Saya percaya tidak akan pernah ada terulang kembali. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Ini tidak terasa. Dulu saya seorang yang kucel, kemana-mana pakai sendal. Malah ketika berjuang kadang-kadang sempat belum mandi karena fokusnya ke tujuan, ke impian. Bahkan mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube saya ada yang pakai sarungan. Itu baru bangun tidur udah ditangani calon member. Saya langsung bantu mitra saya. Hingga akhirnya alhamdulillah sekarang terlahirlah leader-leader yang hebat. Bapak Ibu semua, hidup hanya sebentar. Hidup hanya satu kali. Dan tujuan saya di bisnis ini tentunya untuk masalah harta, kekayaan udah cukup. Alhamdulillah udah punya rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa umroh, bisa mengumrohkan keluarga, bisa banyak hal, bonus juga udah di atas 200 juta sebulan. Tujuan saya saat ini bukan bagaimana saya memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana saya bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa? Karena PTBS ini lahir dari seorang owner yang sangat luar biasa, dengan visi misi yang sangat mulia, membantu umat terlepas dari hutang dan riba. Membantu umat terlepas dari hutang dan riba. Kita nggak hanya sekedar dunia ya, tapi kita juga bicara akhirat. Saya ingin bersama teman-teman semua, bukan hanya sekedar bahagia di dunia, kaya di dunia, tapi saya juga pengen bersama sahabat semua, Bapak Ibu semua, untuk berada di akhirat nanti masuk ke surganya. Kemiskinan, hutang yang besar, atau apapun itu, percayalah Bapak Ibu, percayalah, perjuangkan bisnis ini serius, perjuangkan bisnis ini serius, di mana banyak orang yang telah membuktikan bisa sukses di bisnis ini. Jadi jangan sampai telat berjuang. Kang Dani, maaf Kang, saya udah berjuang, saya udah presentasi, saya pengen cepat untuk melunasi hutang saya pengen cepat dapat mobil, saya pengen cepat dapat rumah. Tapi apa daya Kang, saya terkendala dengan akomodasi, saya terkendala dengan ini, terkendala dengan itu. Bapak Ibu semua, apa yang Bapak Ibu semua alami, saya juga mengalami. Tapi apa yang saya lakukan, saya percaya hidup hanya sementara. Kalau saya mengeluh, kalau saya down, kalau saya menyerah, maka tidak akan ada perubahan hidup yang spektakuler di hidup saya. Maka dari itu saya pastikan hidup saya harus dahsyat, harus luar biasa. Dan ketika saya ada masalah, ketika saya ada problem, saya selalu ingat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bapak Ibu, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Kata Allah, kamu punya masalah apa? Kamu punya problem apa? Sok, minta kepadaku. Tapi catatannya, wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Kita harus tetap sabar dalam proses menjalankan bisnis ini. Apapun masalahnya kita terima. Kalau kita harus ngebangun ulang, ya bangun ulang. Kalau kita ditagih hutang, ya udah terima, emang gitu diri kita. Kalau misalkan kita belum tembus, ya udah jalanin lagi, introspeksi diri, perbaiki. Terima, sabar dalam proses, dan jadikan juga sholat sebagai penolong kita. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya itu hal yang sangat teramat sulit. Ketika kita miskin, kita udah sering ninggalin sholat. Mohon maaf, kalau kaya pasti ninggalin juga. Saya nunggu kaya Kang, saya nunggu ini, jangan. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Allah yang maha segalanya mampu merubah hidup kita.
Jangan sampai di hidup yang hanya sementara ini, di hidup yang hanya sebentar ini, kita hanya sekedar bahagia dunia, tapi pastikan bahagia akhirat juga. Apalagi kalau misalkan tambah parah, kaya kagak, miskin ya. Terus jago enggak, hebat enggak, prestasi enggak, tapi sholat enggak dilakuin, sengsara juga di akhirat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ini yang sering saya sampaikan. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ini yang sering disampaikan perusahaan, SLC. Lakukan terus. Kenapa hidup hanya sebentar, gak akan terasa. Coba Bapak Ibu perhatikan usia Bapak Ibu sekarang udah berapa tahun. Terasa enggak? Serasa baru kemarin kita lahir, serasa baru kemarin kita sekolah, serasa baru kemarin kita bekerja, serasa baru kemarin kita bergabung. Tapi waktu terus lewati itu. Tidak akan menunggu kita. Kematian tidak akan menunggu kita siap. Kita nggak tahu esok atau lusa kita masih hidup. Tapi yang harus kita perhatikan, esok atau lusa ketika kita masih hidup, kita harus berjuang, kita harus melangkah, berjuang, bekerja keras hingga akhirnya hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat bagi banyak orang.